Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Rian. Hari ini kita di video ini akan belajar tentang PKN ya untuk kelas 8. Ini materi bab kedua, judulnya Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional. Oke, mari kita mulai. Ya, yang pertama tentang makna ya. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Ada beberapa pendapat dari ahli ya yang kita pelajari di sini. Yang pertama dari C.F. Strong yang menyatakan tentang konstitusi. Ya, jadi konstitusi menurut C.F. Strong adalah kumpulan prinsip yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak masyarakat, dan hubungan keduanya. Jadi konstitusi menurut Strong ini adalah prinsip yang menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Oke, yang kedua dari K.C. Ware ya. Menurut Ware, konstitusi itu adalah seluruh sistem pemerintahan negara serta aturan yang membentuk pemerintah. Jadi konstitusi itu sistem pemerintahan negara dan menjadi aturan yang membentuk pemerintahan. Oke, itu tadi tentang makna. Next, kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 45 ya di hierarki di perundang-undangan di Indonesia ini adalah yang paling tinggi ya, yang paling hierarkinya atau urutannya adalah yang paling atas, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian fungsinya antara lain satu, sebagai dasar hukum. Nah, maksudnya sebagai dasar hukum itu seluruh hukum itu harus didasarkan atau harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 45. Yang kedua, sebagai alat kontrol. Jadi ketika ada hukum-hukum perundang-undangan yang baru ya, yang dulu sebelumnya belum ada, itu dikontrol oleh Undang-Undang Dasar. Jadi nggak boleh berbeda atau nggak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasarnya. Yang ketiga, sebagai pengatur tata kelola kekuasaan. Nah, maksudnya kekuasaan itu dalam negara kan dibagi, ada eksekutif ya, bupati, gubernur, presiden, ada legislatif, ada DPR ya, ada DPRD, ada yudikatif, MK, Mahkamah Konstitusi ya, Komisi Yudisial. Itu semua pembagian atau tata kelola kekuasaan itu juga berdasar pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang terakhir sebagai alat penentu hak dan kewajiban. Jadi apa saja hak-hak rakyat Indonesia ini, apa saja kewajiban rakyat Indonesia, itu semua harus berdasar dan diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nggak boleh menyimpang dari itu. Oke, selanjutnya. Nah, kedudukan perundang-undangan ya di Indonesia, atau ini urutan ya, hierarki perundang-undangan di Indonesia. Nomor 1 tadi Pak Rian bilang ya, nomor 1 yang paling puncak adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, setelah itu di bawahnya ada ketetapan MPR. Nah, dilanjutkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, baru kalau dalam kasus ini mungkin itu belum diatur, nggak ada di Undang-Undang Dasar, nggak ada di ketetapan MPR, nggak ada di undang-undang pemerintah yang berlaku. Nah, baru pemerintah bisa bikin namanya peraturan pemerintah. Nah, misalnya itu semua juga belum ada di peraturan pemerintah, nggak ada di
ketetapan atau perundang-undangan yang lebih tinggi nggak ada, boleh presiden itu membuat namanya keputusan presiden atau kepres ya. Terus kalau itu semua belum ada, misalnya ini mengatur tentang kapan boleh sekolah tatap muka. Nah di Undang-Undang Dasar belum ada, sampai keputusan presiden nggak ada. Nah peraturan daerah provinsi, gubernur ya dalam hal ini boleh bikin. Nah kalau itu semua nggak ada, nah itu peraturan daerah kabupaten kota atau wali kota atau bupati boleh membuat sekolah di kabupaten saya boleh tatap muka. Dasarnya apa? Peraturan kepala daerah ya, atau yang nomor 7 ini. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Ini contoh tindakan siswa yang melaksanakan undang-undang di sekolah nih. Belajar dengan sungguh-sungguh, itu contoh siswa yang melaksanakan undang-undang, melaksanakan tata tertib sekolah ya. Kalau di sekolah udah tertib, di masyarakat tertib, bernegara sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, itu juga akan tertib. Terus yang ketiga, toleransi. Jadi banyak kan berbeda-beda di Indonesia, kita harus toleransi. Di lingkungan menghormati orang lain ya, orang tua, saudara, adik, kakak ya, tetangga, semua orang kita harus menghormati. Terus selanjutnya menjaga ketertiban dan keamanan, terus membantu dan menolong yang membutuhkan. Oke, itu aja materi PKN untuk kelas 8 ya, untuk bab 2. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Rajin membaca buku, rajin baca, dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Kalau ada pertanyaan, hubungin Pak Rian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.